Dua syarat ibadah diterima Allah, ikhlas dan sesuai sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setiap kita pasti ingin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah Anda, ibadah tidak sekadar dikerjakan. Ada dua syarat utama agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ikhlas karena Allah. Ikhlas artinya beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau dilihat orang. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Bayyinah, ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanpa niat yang ikhlas, ibadah bisa sia-sia, bahkan bisa berubah menjadi riya yang berbahaya. Kedua, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu, syarat kedua. Ibadah harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuai hawa nafsu, adat, atau kebiasaan yang tidak ada dasarnya. Dalam hadits sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak dan yang mengamalkannya mendapat laknat. Hadis riwayat Muslim. Inilah mengapa ilmu sangat penting dalam beribadah. Kita tidak bisa asal niat baik lalu mengarang bentuk ibadah sendiri. Salat harus sesuai tuntunan Nabi. Puasa, haji, zikir, sedekah semua ada tuntunannya dalam sunnah. Islam mendahulukan ilmu atas amal ibadah. Ibadah adalah hak prerogatif yang maha kuasa, dan risalah Islam sudah sempurna. Ibadah yang tidak didasari ilmu menyia-nyiakan. Sama halnya dengan urusan dunia, diibaratkan kita bekerja sesuai dengan SK yang telah ditetapkan, hal-hal yang di luar SK maka tidak dipertimbangkan. Contoh ibadah yang tidak diterima. Orang yang ikhlas, tapi tidak sesuai sunnah ditolak. Contoh, ibadah dengan cara-cara baru yang tidak diajarkan Nabi. Orang yang amalan ibadahnya sesuai sunnah, tapi niatnya karena manusia ditolak. Contoh, salat supaya dipuji karena suaranya merdu atau pakaiannya bagus, maka keduanya harus ada bersamaan, ikhlas, sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya agar ibadah kita diterima? Yaitu dengan luruskan niat sebelum beramal hanya untuk Allah. Pelajari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran dan hadits, tinggalkan kebiasaan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Berdoalah agar amal kita diterima. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana ataqabbal min, innaka anta samiul alim. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 127. Sahabatku, banyak orang beramal, tapi belum tentu diterima. Sedikit amal, jika ikhlas dan sesuai sunnah, bisa lebih berat di sisi Allah dibanding amal besar tapi penuh riya atau bidah. Mari kita luruskan niat dan kuatkan ilmu, agar setiap sujud, setiap zikir, setiap derma menjadi amal yang diterima dan diberi pahala berlipat ganda. Ibadah yang diterima adalah yang ikhlas untuk Allah dan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.